penuntun saat teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Minggu 10 September 2023. Judul renungan, Siapakah Sesama Manusia? Diambil dari kitab Lukas 10 ayat 25-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Pak Isman, bapak berumur 57 tahun. Kebingungan saat ditanya siapa yang akan menjemputnya setelah ia bebas dari 6 tahun masa tahanannya. "Enggak tahu saya. Telepon ke rumah aja enggak ada lagi yang mau angkat. Apalagi jemput." Inilah realita kehidupan masyarakat, di mana mantan narapidana dilabeli sebagai pembawa masalah dan harus dijauhi karena dianggap akan mengulangi kesalahannya. Gereja sebagai komunitas yang dikuduskan seharusnya menampilkan Injil yang memanusiakan manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Gereja bukan dipanggil untuk memberi label pada orang lain yang tergolong sebagai kaum marginal, seperti LGBTQ, ODGJ, PSK, pecandu narkoba, pelaku kriminal, dan sebagainya. Injil itu seharusnya lebih dari cukup bagi mereka yang tersisihkan dari kacamata manusia. Injil adalah kekuatan Allah yang bukan saja menyelamatkan, tetapi juga mendamaikan relasi antara Allah dengan manusia berdosa, antara manusia dengan sesamanya. Tuhan mencintai dan mencari mereka yang tidak mendapat label baik. Dalam perumpamaan orang Samaria yang murah hati, pembaca kisah ini diperhadapkan dengan tokoh ahli Taurat yang hendak menjebak Yesus. Ahli Taurat ini berpura-pura tidak tahu siapakah sesamanya itu. Jadi, pengetahuan akan kitab suci, doktrin yang apik, teologi yang reform Injilis sekalipun tidak menjamin seseorang memahami arti sesama manusia. Yesus dengan sengaja menyebut tokoh orang Samaria yang diberi label tidak baik oleh orang Yahudi. Tetapi justru label itu tidak mempengaruhi orang Samaria itu untuk menyatakan kasih kepada saudara yang dirampok dan dianiaya itu. Bagaimana sikap orang Kristen menanggapi isu LGBTQ dan penyimpangan lain yang tidak punya label baik menurut standar kitab suci?
Apakah orang Kristen akan bersikap seperti imam atau orang Lewi yang acuh? Karena berpikir, cukuplah relasi dengan Tuhan itu. Gak perlu urus lainnya. Sesungguhnya, sikap acuh demikian menandakan bahwa kita belum mengalami kuasa Injil yang mendamaikan dan menyelamatkan. Kuasa Injil bukan saja diperuntukkan bagi mereka yang belum percaya dan berdosa, tetapi itu sangat dibutuhkan bagi orang percaya supaya lebih memahami kedalaman kekuatan Allah yang mengubahkan. Jadi, panggilan orang percaya bukanlah pemberi label, namun menuntun orang lain kepada relasi yang diperdamaikan dengan Allah dan sesamanya. Hal-hal buruk yang adalah kutuk bagi dunia, seperti kelemahan, kekurangan, kehilangan, penolakan, yang diterima dalam iman kepada Allah akan berubah menjadi berkat. Terpujilah Allah.